Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di sini ada Putri. Dan kali ini Putri nggak sendirian nih. Kali ini Putri ditemenin dari tim Second House ada. Hai, aku Tia dari Second House. Nah, ngomong-ngomong, nih ada yang baru nih Teh. Wah, nah, ini podcastnya aku ditemenin sama Teh Mutia. Okay. Emang Second House itu apa sih Teh? Second House itu singkatnya adalah merupakan wadah untuk pemuda-pemudi di Kota Bandung untuk menyalurkan inisiatifnya dan juga mengembangkan potensinya Teh gitu. Oh, oke. Berarti ini relate banget ya sama kayak Rumah Kebangsaan. Kita pun juga wadah untuk anak muda untuk dapat berdiskusi baik itu isu-isu kebangsaan maupun isu-isu sosial ya. Nah, ngomong-ngomong tentang wadah anak muda nih Teh. Betul. Tahun ini tuh nampaknya anak muda ini perlu banyak sekali ya wadah-wadah mereka untuk menuangkan gagasannya, ide dan segala hal yang mereka minati. Betul. Salah satunya di tahun ini itu yang saya baca adalah tentang ilmu politik. Betul. Nah, ngomong tentang ilmu politik nih relate banget nih Teh sama tahun ini bahwa kita udah memasuki pesta demokrasi tahun Indonesia. Politik ya guys ya. Tahun politik. Nah, yang aku baca juga nih Teh, menurut penelitian bahwa katanya anak muda ini itu udah kurang nih minatnya dalam bidang demokrasi gitu. Nah, menurut Teh Mutia sendiri ini kayak gimana sih anak muda saat ini? Oke, sebenarnya anak muda dan demokrasi itu merupakan dua variabel yang sangat berkorelasi ya Teh. Dua-duanya punya dampak yang sangat signifikan, di mana sebenarnya anak muda itu punya sumbangsih yang sangat besar untuk peningkatan demokrasi di Indonesia. Dan tentunya sebaliknya, demokrasinya juga peran-peran dari aktor-aktor yang ada di bawah demokrasi juga mempunyai peran yang signifikan gitu. Jadi yang keduanya itu sangat berkaitan dan di mana anak muda ini sangat memainkan peran penting karena apa Teh? Anak muda itu selain menjadi penerus bangsa, anak muda juga merupakan agen yang sangat dekat dengan digitalisasi. Sosmed, lalu juga pertukaran informasi yang sangat luas, itu kan kebanyakan dilakukan oleh anak muda. Jadi selain menjadi potensi untuk meningkatkan demokrasi, sebenarnya anak muda juga bisa menjadi ancaman apabila tidak kita seriusin lah gitu, kita tidak belajar bareng-bareng, kita bangun kematangan berpikir dari anak muda itu. Jadi keduanya sangat-sangat berkaitan Teh. Kendati memang sebenarnya kondisi itu belum terwujud gitu di Indonesia, sayang sekali gitu. Makanya menarik untuk didiskusikan. Ya, makanya ini pas banget ya Teh ya. Pada kesempatan kali ini itu kita punya dua narasumber yang pastinya mumpuni di kedua hal tersebut. Betul. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak Teh? Siapa sih narasumber kita hari ini? Tentunya yang pertama yaitu ada Kang Fahmi Iswahidi, yaitu selaku penggerak atau aktivis muda yang bergerak di dalam bidang kepemudaan dan juga demokrasi. Beliau juga merupakan salah satu founder dari Bandung School of Democracy dan juga Second House. Lalu yang kedua ada Bapak Hadi Purnama selaku penggerak dari anti hoax Teh, turn back hoax gitu kalau misalnya pernah dengar ya gitu. Beliau merupakan salah satu perwakilan dari Mafindo di Jawa Barat. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali Teh ya berdiskusi kita dengan dua narasumber kita. Oke, sekarang kita sudah sama dua narasumber kita yang bakalan kita ajakin diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, ini udah disapa ya tadi ya, ada ada Pak Hadi dan ada Kang Fahmi. Halo. Selamat siang. Oke, mungkin sebelum masuk ke diskusinya nih ya Teh Mutia, mungkin kita mau nanya-nanya kabar dan mungkin kesibukannya apa kali ya dari dua narasumber kita. Mungkin boleh dari Pak Hadi dulu. Terima kasih Mbak Putri ya. Kalau sehari-hari saya di Telkom University sebetulnya, tapi sekarang aktivitas di kampus agak berkurang karena izin belajar. Hampir sama dengan Kang Fahmi gitu ya. Melanjutkan. Betul. Nah, di luar aktivitas di kampus yang tridharma gitu ya, ya menyempatkan di beberapa organisasi luar lah. Salah satunya di Masyarakat Anti Fitnah Indonesia wilayah Bandung. Oke. Aktif ya, jadi kita nggak salah pilih ya Teh ya, ini ya Teh ya untuk narasumber kita yang kita ajak diskusi pada kali ini. Mungkin boleh dari Kang Fahmi? Kalau sehari-hari kurang lebih nggak berbeda jauh sama Pak Hadi ya. Saya base-nya di kampus di Universitas Pasundan. Cuma sekarang juga memang tengah mengurangi
aktivitas di kampus ya, karena sama sedang melanjutkan studi di doktoral. Di luar itu sih ya jadi peneliti di Indonesian Politics Research and Consulting. Kami banyak, atau saya misalnya, terlibat dalam beberapa penelitian yang berbasis sosio-humaniora gitu ya. Utamanya misalnya soal politik elektoral dan kepemiluan dan seterusnya. Di samping itu sih ya karena masih muda ya, ngopi aja banyakin lah sama main-main sebetulnya. Biar tetap stay sane ya Kang ya. Oke, berarti ini kan tadi kita udah sneak peek ya Teh Mutia ya. Topik yang kita bawakan diskusi kali ini adalah tentang anak muda dan demokrasi. Dan juga kita tidak mengesampingkan ya bahwa dari anak muda sendiri juga salah satu agen yang mendukung atau mengawal politik dalam sisi literasi digital. Jadi otomatis nih anti hoax tadi udah penting banget untuk kita kembangkan juga seperti itu. Nah mungkin dari Teh Mutia kira-kira kita bisa mulai diskusinya aja kali ya. Bisa banget dong. Mungkin dimulai dari Kang Fahmi dulu kali ya. Kita berbicara mengenai anak muda dan juga demokrasi gitu. Atau mungkin sebenarnya pertanyaan general untuk narasumber kita ya Teh ya. Baik. Kayak bagaimana sih sebenarnya tanggapan atau pandangan terkait dengan kondisi anak muda dan juga demokrasi ya Teh ya, di Indonesia. Mungkin dari perspektif Kang Fahmi sebagai penggerak anak muda maupun dari Pak Hadi sebagai salah satu juga aktivis dalam bidang anti hoax gitu. Mangga, silakan coba dulu. Anak muda. Fahmi kali ya. Iya. Dari anak muda dulu. Ya. Saya sih ini ya positif bukan percaya diri, tapi yang menaruh harapan besar sebetulnya pada anak muda, terutama dalam misalnya konteks saya pikir 25 tahun ya proses demokratisasi misalnya terhitung dari mulai reformasi 98 kemudian 99 sampai hari ini ya, saya pikir sekarang kita sudah hampir pada fase demokrasi yang sepenuhnya ya, yang utuh setelah melalui berbagai proses pelembagaan institusi, kemudian demokratisasi, pemilu yang jujur dan adil, seterusnya. Saya pikir kita hampir menuju demokrasi yang sangat matang atau yang cukup matang misalnya. Nah, dalam kondisi demikian saya pikir memang anak muda ya harus mengambil peran yang jauh lebih signifikan. Misalnya kalau 5, 10 atau 15 tahun lalu ya Pak, atau mungkin melangkah jauh 20-25 tahun ke belakang ya kan ada kesan misalnya kalau anak muda itu hanya jadi dalam tanda petik objek ya, dalam pembangunan, kemudian dalam demokratisasi dan seterusnya. Saya pikir sih ini momen yang tepat untuk bertransformasi tadi ya, dari objek kemudian jadi subjek. Banyak sekali saya pikir caranya yang bisa ditempuh ya. Sekarang saya pikir ruang demokrasi terbuka begitu luas bagi anak muda, bahkan ada faktor mungkin media sosial Pak ya, yang bisa mengagregasi, bisa mengakselerasi misalnya kemampuan, pemahaman, pengetahuan anak muda soal demokrasi, terlibat partisipasi politik dan seterusnya. Saya sih optimis ya berbicara soal relasi dan juga demokrasi pada kondisi hari ini. Cuma memang ada beberapa masalah, saya pikir masih ada ya, karena ya bagaimanapun misalnya persoalan kita hari ini salah satu tadi yang mendasar juga kan sudah dibahas ya. Ada misalnya fenomena hoax, bahkan belakangan bertransformasi jadi hoaxtivism ya, ada aktivis hoax tuh gitu Pak ya. Kalau saya nggak keliru yang tiap hari itu nyebar hoax itu udah masuk pada kategori aktivis. Saya pikir sih itu beberapa masalah yang memang harus ditanggulangi bersama, salah satunya anak muda yang kalau secara statistik kan pengguna internet ya, pengguna media sosial dan seterusnya itu memang anak muda ya, dibanding misalnya generasi baby boomer dan seterusnya. Saya pikir sih itu aja untuk mengawali ini ya diskusi. Ini tayangnya kapan? Sore, siang? Romantik. Itu aja mungkin sementara ya. Oke, mungkin dari Pak Hadi kira-kira gimana nih Pak kondisi demokrasi dan juga kapabilitas anak muda untuk mengawal demokrasi khususnya di bidang literasi digital? Secara garis besar hampir sama dengan Kak Fahmi ya. Saya boleh refleksi ya. Boleh. Tapi tidak ada kaitannya dengan pijat ini. Refleksi politik Indonesia lah. Saya hidup di beberapa rezim gitu ya, terutama rezim Orde Baru. Jadi merasakan betul ada perubahan konstelasi politik ya, suasana politik dari tahun 80-an ketika saya masih mahasiswa. Nah, ketahuan generasinya nih. Tadi ada yang nyung-nyung baby boomers nih. Kapan baby gue nih.
bagaimana politik itu kan di ini ya dikuasai oleh rezim ya. Makanya waktu itu kan disebut juga rezim yang otoriter gitu. Sehingga kehidupan politik terutama di kalangan anak muda, lebih khususnya lagi di kampus itu memang diberangus gitu. Terutama setelah era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 70-an akhir itu, almarhum Pak Daud Yusuf ya, ketika beliau memberlakukan konsep NKK BKK gitu ya, normalisasi kehidupan kampus dan badan apa sih BKK-nya saya lupa gitu ya, badannya betul. Keorganisasian kampus kalau tidak salah. Jadi sangat-sangat dikendalikan oleh penguasa, dan waktu itu kan memang aparat keamanan terutama TNI itu kan bisa masuk ke kampus ya. Betul. Jadi sangat-sangat represif lah suasananya. Jadi jangan harap kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi sebagai salah satu alat untuk mengekspresikan pendapat gitu ya di wilayah politik itu terjadi pada saat itu. Kalaupun ada pasti ditumpas habis lah gitu. Jadi kalau ada kampus yang dianggap balelo terhadap rezim itu ya sudah bisa dipastikan aparat keamanan masuk ke kampus gitu. Saya waktu itu juga mengalami, jadi aktivitas NKK BKK memang ditujukan supaya terjadi depolitisasi di kampus ya. Kalau dilihat dari literatur gitu. Nah, depolitisasi itu memang terasa, tapi politik itu kan tidak bisa dimatikan gitu ya. Hasrat seperti itu tidak bisa dimatikan, terlebih ketika ada ketidakadilan gitu ya dan sebagainya lagi. Dan puncak-puncaknya kan ketika lagi nih, era 80-an itu kan konsolidasi Orde Baru ya. Itu luar biasa banget gitu ya. Partai politik juga kan disederhanakan. Dari yang tadinya puluhan atau mungkin ratusan di Orde Lama, kemudian tinggal berapa? 3 ya? 3. Hanya ada Golkar, PDI dan P3 gitu. Tapi 2 partai itu juga kan sebetulnya sohib ya gitu. Bukan sebagai oposisi lah. Jadi ketika dari era 80-an masuk ke era 90-an berubah lagi tuh suasananya, terutama di akhir 90-an ya. Ketika masuk ke era reformasi itu. Nah, itu kan tidak bisa dielakkan lagi. Kenapa? Karena katupnya itu sudah tidak bisa membendung aspirasi politik grassroots kan gitu, dan elit juga gitu. Karena tidak mungkin juga kan reformasi bisa bergulir kalau elitnya sendiri kan tidak ikut bermain di sana ya. Gitu. Nah, tapi kan salah satu berkah dari reformasi adalah dibukanya kembali demokrasi itu seperti sekarang. Walaupun ada yang mengatakan demokrasi sekarang itu katanya kebablasan ya. Walaupun saya tidak tahu tolak ukur kebablasan itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan terminologi yang lebih ilmiah bahwa demokrasi kita cenderung liberal, iya sih ya. Liberal banget lah dibanding negara tetangga kita termasuk yang paling liberal katanya. Dengan Singapura aja jauh banget lah. Nah, liberalisasi politik itu terlihat dari apa? Dari pers yang tidak dikekang. Negara-negara di tetangga kita masih tuh persnya dikekang. Kalau di kita relatif tidak ada kekangan. Siapapun yang punya syahwat untuk mendirikan media bisa kapan saja kan. Karena tidak ada instrumen surat izin gitu. Kalau dulu kan saya ngalamin banget itu. Bagaimana surat kabar itu harus bisa bertahan. Ya jangan sekali-kali berseberangan dengan rezim yang sedang berkuasa. Kalau enggak surat izinnya dicabut. Itu istilah yang sangat dihaluskan. Harusnya kan istilah aslinya kan dibredel gitu. Gitu. Nah, kembali ke yang tadi pertanyaan. Saya juga berharap banyak bahwa dengan alam demokrasi seperti sekarang harusnya anak muda kita jauh lebih bisa mengekspresikan gitu sikap politiknya gitu, dan jangan menganggap bahwa politik itu adalah barang haram ya. Kan masih ada anggapan ya di kalangan anak muda bahwa politik itu kotor gitu. Sebetulnya bukan hanya politik sih, bidang-bidang lain juga bisa kotor kan, tergantung oknumnya ya. Ekonomi juga bisa kotor kan gitu. Jadi ya itu tadi lah, positif saja. Dan saya tadi udah ngobrol ya, mungkin di luar arena ini, anak-anak muda sekarang juga tidak
tidak apatis terhadap politik itu. Cuma bedanya sekarang kanal informasi sangat banyak gitu ya. Jadi mereka tidak bisa fokus pada satu hal, misalnya politik menjadi satu-satunya isu yang mendominasi pikiran mereka gitu. Masih banyak yang lain-lainnya. Kira-kira begitu. Berarti harusnya anak muda itu dengan adanya teknologi saat ini lebih teredukasi Pak ya. Betul. Dengan adanya informasi-informasi yang Ingat ada. nggak Kang Fahmi itu yang Arab Spring? Oh iya Pak. Arab Spring juga sebetulnya kan yang memantiknya pasti anak-anak muda ya, karena mereka yang lebih akrab dengan media digital kan. Tapi mungkin satu Pak Hadi nih, tadi menyangkut terkait dengan anak muda dan digital ya. Mungkin kan tadi Pak Hadi bilang sebenarnya anak muda itu tidak apolitis ya, mereka itu aktif setidaknya gitu. Jadi media digital itu merupakan ruang lah bagi dia untuk mengutarakan bahwa dia itu ikut berpartisipasi dalam politik gitu, mengetahui dan ingin menyampaikan aspirasinya gitu terhadap politik. Tetapi kendati pun pada saat ini kenyataannya masih banyak celah-celah represi gitu dalam ketika anak muda mau istilahnya mau menyampaikan pendapatnya gitu dalam dunia media sosial gitu Pak. Itu gimana tanggapan dari Pak Hadi? Dari anak muda dulu aja coba gimana? Oh iya dari Kang Fahmi gitu ya. Tadi sebenarnya disinggung sama Pak Hadi gitu. Tapi Kang Fahmi kalau ingin menanggapi mangga. Sih begini sebetulnya. Jadi saya coba berangkat dari data empiris seperti misalnya pada Juli lalu saya dan lembaga tempat saya bernaung IPRC Indonesian Politics Research Consulting itu membuat survei opini publik tuh ya, di Kota Bandung. Itu rentang pada medio akhir Juni sampai awal Juli. Tentu praying populasinya adalah warga Kota Bandung dengan rentang usia 17 sampai sekian atau bisa disederhanakan yang sudah punya hak pilih, hak suara lah ya. Sebenarnya ada beberapa temuan menarik, misalnya ketika ditanyakan nih anak muda seberapa atau warga Kota Bandung ya, seberapa besar misalnya atau seberapa sering Anda menggunakan media sosial untuk perbincangan politik. Nah sebetulnya kalau berbicara statistik nih ya, itu tidak signifikan. Yang menyebut sangat sering atau daily atau hampir tiap hari gitu ya menggunakan media sosial untuk perbincangan politik itu kurang lebih hanya 1,6 atau 1,8%, kecil sekali sebetulnya Pak. Kemudian yang menjawab cukup sering itu ada di rentang sekitar 21%. Dan selebihnya menjawab jarang atau tidak pernah sama sekali sebetulnya. Itu sebetulnya yang pertama soal data empiris ya. Beberapa hipotesis kami sih sebetulnya menemukan bahwa ya memang ada glorifikasi soal bagaimana kemudian media sosial dianggap sebagai wahana yang deliberatif ya untuk meningkatkan kualitas demokrasi, itu pertama. Tapi yang kedua juga ini kan survei yang menangkap persepsi Put ya. Jadi tidak eksplorasi, tidak mencari atau menanyakan lebih jauh alasan. Cuma dalam beberapa hasil misalnya tadi ya tanya jawab dengan beberapa anak muda di kampus segala macam, sebetulnya banyak kok yang menggunakan anak muda ya yang menggunakan media sosial untuk perbincangan politik, tapi mereka tidak menyadari itu sebetulnya. Jadi mereka nih misalnya lagi berkomentar soal isu kemarin ya, ada RUU KUHP ya yang sempat kontroversial, mereka mengomentari itu. Tapi ketika ditanyakan apakah itu menurut Anda itu tuh sebetulnya perbincangan politik, bukan, kalau itu hanya berkomentar saja katanya terhadap isu. Tapi kan kalau kita mau jujur ya itu masuk pada kategori perbincangan politik gitu, karena tengah berbicara misalnya produk hukum yang diciptakan oleh badan legislatif misalnya ya, legislatif dan eksekutif lah. Itu soal misalnya beberapa hal yang ternyata ya memang kalau diminta untuk berbicara sering atau tidak, umumnya akan mengatakan tidak. Tapi dalam beberapa temuan di lapangan justru banyak anak muda yang sebetulnya menggunakan media sosial untuk perbincangan politik tapi tidak menyadari itu sebetulnya, tidak aware lah. Itu pertama. Terus kedua, represi saya pikir mungkin Pak Hadi bisa cerita banyak ya zaman Orde Baru. Saya pikir jauh sekali zaman sekarang dengan era Orde Baru itu. Mungkin tidak 10%-nya Pak ya. Represi tidak. Apa sebetulnya instrumen represinya ya? Mungkin yang kontroversial itu ya betul sebetulnya soal misalnya UU ITE ya, transaksi elektronik tahun 2008. Ada beberapa yang SafeNet misalnya, teman-teman di SafeNet itu punya data misalnya ya, orang yang dalam tanda petik dikriminalisasi oleh UU ITE misalnya. Memang ada, itu terjadi, tapi kan belakangan juga
ada aturan penggunaan UU ITE, jadi tidak bisa lagi digunakan sembarangan. Tidak jadi lagi kemudian dipersepsikan sebagai pasal karet, tergantung siapa yang mau dijerat atau tidak gitu ya. Jadi memang sudah ada aturan penggunaan. Pun saya pikir ya kalau kita berbicara mundur jauh ke belakang kan ada filsuf liberal itu John Stuart Mill ya. Bahkan John Stuart Mill sendiri bilang bahwa ya kebebasan itu ya dibatasi oleh kebebasan orang lain gitu. Ya. Kebebasan kita tuh nggak 100% juga dibatasi oleh kebebasan. Ya, kalau Anda mau hidup sebebas-bebasnya tanpa rules ya gimana Anda bisa menemukan itu kan begitu ya sebetulnya. Benar, ya. Jadi sebebas apapun ya harus ada rule, harus ada aturan main dong. Betul. Saya pikir ya undang-undang itu menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan batasan. Kalau di luar negeri saya pikir ya, kalau studi komparatif saya dengan misalnya beberapa negara demokrasi lain, bahkan di Eropa sudah jauh lebih ketat saya pikir Ya, aturannya ya pengguna. Jadi oke, jangan bandingkan misalnya dengan beberapa negara seperti China, Iran dan sebagainya, kan memang rezim tertutup ya. Betul. Ada pembatasan media sosialnya kan harus media sosial yang diproduksi anak bangsa ya kalau di sana. Betul. Tapi enggak, di Eropa juga tetap ada pembatasan di beberapa, bahkan di Singapura juga Pak ya, sudah ada beberapa pembatasan karena bagi saya sih ya menurut George Stuart Mill sendiri nggak mungkin ada kebebasan yang tanpa ada batas gitu. Ya. Kebebasan sendiri dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saya pikir sih itu ya. Kalau mungkin soal represi mungkin Pak Adi bisa cerita historis supaya nggak 10% lah kalau saya kan studi literatur saja ya. Kalau sekarang nggak 10%-nya dari. Berarti sudah ada mekanisme baru lah yang mengatur soal hal tersebut. Saya pikir sih itu lebih pada aturan main saja ya. Saya Iya. pikir semua permainan kan ada aturannya. Main bola bayangin kalau nggak ada lapangnya kita bisa Ya. nggak ada gawangnya gimana cetak golnya kan gitu. Iya sebetulnya. Itu sih kalau Iya. menurut saya. Menarik ya. Iya. Saya boleh komentar ya Boleh, tentang, boleh dari Pak Hadi, apa, Pak. Kita di represi gitu ya. Memang betul yang sekarang dibilang oleh beberapa tokoh lah ya, tokoh masyarakat, tokoh publik atau tokoh politik, era sekarang sangat represif gitu. Kalau dibandingkan dengan era 80-an atau di eranya Orde Baru atau mungkin era Orde Lama akhir gitu ya. Iya. Enggak banget lah pernyataan seperti itu. Kebayang nggak kalau sekarang kan anak-anak muda itu suka bawa buku ya atau novel karya Pramudia Anantatur. Iya, iya. Zaman saya itu pasti langsung digelandang ke Jalan Jawa, ke markas tentara gitu, karena dianggap sudah dianggap sebagai pendukung ideologi Marxis ya, komunis lah gitu. Jadi dianggap ini juga ancaman Makar mungkin Pak ya, kayak makar. ya sudah dianggap makar lah gitu. Kalau sekarang kan enggak, baca Pramudia mau dimanapun juga enggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya memang terjadi, apalagi tadi mengutip hasil risetnya SafeNet gitu ya, setiap undang-undang regulasi pasti selalu ada penafsiran gitu ya. Iya. Dan selalu ada penyalahgunaan atas regulasi. Jadi undang-undang, peraturan, regulasi sebagus apapun, kalau yang orang yang di balik layar atau yang di belakang perundang-undangan itu juga punya motif tertentu, ya pasti bisa disalahgunakan gitu. Memang harusnya ada, kalau misalnya di bawah undang-undang itu kan ada peraturan pemerintah ya. Betul. Kalau peraturan pemerintahnya lebih rinci, lebih detail gitu ya, ya hal-hal seperti itu akan bisa diminimalkan lah gitu ya. Tapi saya tidak setuju bahwa era sekarang era represif gitu. Ya. Jadi kalau ngelihat kondisi saat ini, kira-kira nih dari Kang Fahmi, tantangan anak muda tadi ya mungkin udah disampaikan juga sama Pak Adi sebelumnya gitu. Tantangan anak muda saat ini dalam demokrasi, menyongsong era demokrasi ini kan nih sebentar lagi kita mau ada pemilu 2024 nih ya gitu. Maksudnya apa sih Kang sebenarnya yang Kang Fahmi lihat nih tantangan terbesar untuk anak muda gitu, di samping mungkin tadi penggunaan sosial media yang harus lebih bijak lagi gitu, atau kira-kira dari Kang Fahmi apa kira-kira? Sebenarnya kalau dalam ini kan tadi case ya, frame-nya itu menyongsong pemilu ya. Iya. Dicoba kita batasi misalnya di soal kepemiluan. Mungkin beberapa ahli itu sempat agak pesimis putih pasca 2014. Kenapa? Karena partisipasi politik anak muda itu trennya menurun dari tahun 2004. Ada semacam distrust misalnya terhadap organisasi kekuasaan negara lah gitu. 2004, 2009, 2014 turun memang downfall gitu ya, sampai hanya menyisakan berapa puluh persen saja.
Tapi itu sebetulnya terjawab oleh fenomena 2019. Kita tahu bahwa di Bandung saja misalnya partisipasi politik itu mencapai 86%. Saya pikir itu luar biasa ya, tinggi sekali misalnya. Di 2019 secara umum partisipasi politik meningkat luar biasa jauh, luar biasa besar. Bahkan dibanding dengan negara-negara yang demokrasinya sudah maju. Betul, ya. Pak. Bahkan dibanding misalnya beberapa negara yang dianggap sebagai mother of democracy ya, US segala macam, partisipasi politik kita tinggi sekali di 2019, mencapai ya rataan nasional memang 75 atau 76%. Saya tolong dikoreksi ya kalau keliru. Tinggi sekali di Kota Takut Bandung. hoax ya? Takut hoax betul, Pak. Makanya tolong dikoreksi ya kalau saya. Tapi seingat saya di atas 70% partisipasi politik kita di tingkat nasional itu tinggi sekali. Artinya apa? Artinya pesimisme itu akhirnya hilang ya. Ya kok partisipasi politik kita tinggi kok, artinya memang ada keseriusan dari negara, misalnya konteksnya sosialisasi politik kan begitu ya, sosialisasi pemilu. Kemudian juga ya anak muda ternyata, karena trennya kan penurunan partisipasi itu terjadi di perkotaan dengan kategorisasi kelompok terdidik dan anak muda. Tapi ternyata 2019 nggak begitu. Masyarakat di perkotaan memilih, masyarakat terdidik memilih, anak-anak muda juga memilih. Artinya pesimisme itu hilang ya. Betul. Tapi sekarang sebetulnya PR-nya setelah partisipasi politik yang tinggi ini soal peran sebetulnya, Put. Kalau kita juga bicara statistik, misalnya ini case ya, kasuistik. Berapa sih anggota DPR kita yang usianya let's say di bawah 30, di bawah 35 gitu. Saya pikir nggak lebih dari 10% ya, dari 500 bahkan hanya mungkin 3 atau 5%. Hanya 5, 10 mungkin ya. Saya kurang ini juga, saya kurang tahu persis juga. Tapi di 2019 kan hanya berapanya 9% ya. Kalau nggak salah yang di bawah 40 itu. Jadi artinya sedikit sekali representasi anak muda dalam konfigurasi politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Ada gejala namanya secara teoretik itu gerontokrasi namanya. Di mana misalnya populasi itu dipimpin oleh segelintir orang dengan populasi yang kecil. Kita tahu ada bonus demografi tahun 2003. Jadi masa nanti bonus demografi itu dipimpin oleh populasi yang jumlahnya lebih kecil dari populasi umum, orang-orang tua di atas 60, 75 tahun. Saya pikir itu fenomena yang harus disiasati. Jadi masa anak-anak muda di tengah tadi Pak ya kebutuhan akan digitalisasi, perkembangan teknologi, jadi butuh anak-anak muda yang energik, yang responsif, yang punya kapasitas. Tapi masa masih dipimpin? Saya bukan buat garis demarkasi antara orang muda dan tua ya, tidak. Tapi lebih pada butuh representasi nih anak-anak muda tuh. Butuh juga sosok. Oh, ternyata ada anak muda yang cerdas, punya bakat, kompeten, pendidikannya bagus, itu kan bisa menginspirasi. Makanya tadi PR-nya saya pikir anak muda itu ya soal berani, kemudian juga punya trik. Tadi ada media sosial yang bisa digunakan sebagai ajang kampanye segala macam ya. Betul. Untuk kemudian tampil dalam konfigurasi politik baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Karena ya nggak mungkin selamanya misalnya presidennya Pak Jokowi terus kan, nggak mungkin ya. Gubernurnya kalau Jawa Barat ya misalnya gubernurnya Pak Ridwan Kamil terus kan nggak mungkin. Estafet kepemimpinan itu harus terjadi saya pikir. Itu gejala yang natural lah ya. Jadi anak-anak muda saya pikir ya secepat mungkin, sedini mungkin ya tentu juga berbasis pada regulasi kan. Mencalonkan DPR itu ada batasan usia minimal 21 tahun. Mencalonkan bupati wali kota itu ada batasan minimal usia 25 tahun misalnya. Dan mencalonkan presiden ada batasan umur 40 tahun. Ya selama sesuai dengan regulasi kan. Jadi anggota DPR umur 22 kan sekarang sudah bisa ya. Karena minimal 21 sebetulnya. Begitu sih kalau menurut saya. Oke. Tadi udah dari Kang Fahmi, sekarang pertanyaan ke Pak Hadi. Sebenarnya menurut Bapak bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh anak muda sekarang nih untuk mengembangkan suatu gerakan di bidang literasi digital, Pak? Kalau saya melihatnya dari sudut pandang ini dulu ya, bahwa anak-anak muda sekarang itu kan memang kalau dengan istilah lain itu disebut sebagai mereka yang menguasai teknologi gitu ya. Mereka sudah sangat paham dengan teknologi. Beda dengan generasi saya yang gaptek lah. Kelihatan dari cara pegang HP gitu ya. Cara dia texting gitu ya. Kalau anak muda sekarang kan single handedly gitu ya, Pak ya. Iya betul. Sambil nyetir juga walaupun tidak boleh gitu ya. Kalau generasi saya itu kan dengan satu jari gitu ya. Hati-hati takut terjadi sesuatu gitu. Istilah lainnya kan digital native gitu ya. Jadi sebetulnya
strategi yang bisa dilakukan sekarang memang mendekati anak-anak muda terutama. Karena gini juga sih, tidak identik bahwa anak-anak muda itu otomatis dia secara digital literate gitu. Iya. Kan literasi digital itu sekarang yang sedang dikembangkan adalah ini ya, kemampuan dalam 4 pilarnya itu. Sudah pernah dengar ya? Yang 4 pilar digital literasi. Jadi ada digital skill. Kalau digital skill mungkin ya anak-anak muda sekarang jago. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah digital culture. Nah ini masalahnya digital culture. Ya nggak anak muda yang orang tua lah, sama-sama harus dilatih gitu ya, dikembangkan kemampuan digital culture-nya. Kenapa? Karena budaya memanfaatkan atau menggunakan media digital itu tuh beda dengan budaya non digital gitu, apalagi yang secara fisik gitu. Nah yang ketiga itu pilarnya adalah digital ethics. Nah apalagi ini kan suka ngalamin ya, ini Kang Fahmi ngalamin sebagai dosen ya. Iya. Bagaimana mahasiswa kontak ke dosennya itu misalnya jam 10 malam gitu. Pak, nilai kapan keluar gitu. Dia nggak tahu jam berapa gitu ya. Hari Minggu lagi Pak. Hari Minggu lagi. Makanya jangan heran kalau dosen-dosen itu mematikan gadgetnya setelah jam 6 sore gitu ya. Karena kadang-kadang tidak tahu ini juga etika gitu ya. Udah gitu bahasanya kan kadang-kadang tidak dipahami ya. Banyak bahasa yang disingkat dan sebagainya, atau typo yang tidak diedit lah gitu. Nah itu yang ketiga, digital ethics gitu ya. Nah yang keempat itu digital security. Anak-anak muda juga kan banyak yang ini ya, tidak ngeh kalau misalnya dia tidak punya kuota gitu ya, data internetnya habis, dia dengan senang hati akan menggunakan wifi. Jadi 4 pilar ini memang harus diperkuat gitu ya, terutama untuk anak-anak muda kita, karena mereka yang digital savvy itu kan. Itu yang harus dilakukan, tapi bukan berarti bahwa yang generasi tua atau orang tua tidak boleh dijadikan sebagai target untuk edukasi literasi digital. Mereka juga sama gitu. Butuh juga ya Pak. Ya, karena mereka lebih gaptek kan gitu. Iya. Kemarin misalnya contoh kasus untuk Mavindo, salah satu target utama yang dijadikan sebagai sasaran program kita dalam Tular Nalar adalah lansia yang 50 akhir ke atas lah gitu ya. Terutama kita coba fokuskannya itu di digital security. Karena kegaptekan mereka ketika tiba-tiba masuk pesan, apakah lewat SMS, lewat chat gitu ya, atau lewat pesan suara, cucunya ada di kantor polisi gitu, atau cucunya ada di ruang IGD gitu, butuh dana untuk operasi gitu, kan langsung transfer gitu ya, langsung panik gitu. Nah itu kan sebetulnya berulang itu kasus-kasus seperti itu, kasus penipuan kan. Iya gitu. betul. Jadi digital security itu penting banget untuk generasi tua gitu ya, orang-orang tua, orang-orang lansia gitu. Nah kenapa juga membidik lansia? Jangan dikira walaupun mereka sudah pensiun gitu ya, secara ekonomi mungkin mereka juga tidak sekuat generasi muda, anak muda gitu, yang gajinya sudah double digit gitu ya, 2 digit gitu, atau 3 digit gitu. Tapi mereka penguasa ruang-ruang di media sosial. Gitu. Kang Fahmi berani gitu membantah ketika mertuanya bilang bahwa ini informasi yang faktual loh, padahal jelas-jelas hoax gitu ya. Biasanya di grup ini Pak, di grup keluarga. Betul. Bisa dikeluarkan dari itu kan, kartu keluarga kan. Daftar warisan Pak yang ini. Lebih penting ya. Nah, untuk anak-anak muda juga sama gitu ya, literasi digital. Nah kemarin tadi saya cerita juga untuk Tular Nalar anak-anak muda itu dikemas, namanya sekolah kebangsaan. Salah satu tujuan utamanya adalah supaya mereka itu lebih sadar pentingnya politik gitu ya. Karena yang dituju adalah mereka yang masuk dalam kategori pemilih pemula, yang 2024 nanti itu akan menjadi yang pertama kali pengalaman mereka sebagai orang yang memberikan hak suaranya di pemilu, dan mereka akan menentukan siapa yang akan duduk di kursi parlemen, baik di tingkat daerah maupun di pusat, dan yang akan menjadi RI 1 dan RI 2 gitu. Nah dari hasil pantauan kami dalam diskusi kelompok itu, mereka
aktif gitu, bersuara gitu, berdiskusi tentang kenapa mereka pilih si A, si B, si C gitu kan, ada semacam simulasi gitu ya. Misalnya kenapa pilih yang perempuan gitu ya, yang aktif di organisasi gitu dan seterusnya. Mereka menyampaikan pendapat mereka gitu. Jadi dari sana, walaupun ini bukan observasi yang sifatnya ilmiah lah ya, itu kan hanya sekilas. Tapi saya bisa memotret bahwa generasi muda, anak-anak muda kita kalau misalnya diarahkan dengan baik gitu ya, ketika membahas masalah politik, mereka juga tidak alergi gitu sebetulnya. Cuman memang sekarang gini, sekali lagi, saluran media, kanal-kanal media itu kan banyak banget ya, yang berbasis digital. Era saya dulu tuh kan saya sumber informasinya paling 3 lah. Surat kabar yang datang setiap pukul 7 pagi gitu ya. Kemudian radio yang bisa diakses pagi sampai malam karena setelah jam 24 kan tidak ada tuh. Televisi saya pernah mengalami juga, TV yang baru hadir di ruang keluarga pukul 5 sore gitu. Pukul 12 sudah hilang lagi. Kameramen belum pada lahir Ya, ya. masih ada yang dikenal dengan istilah pola siaran itu, yang lingkaran yang warna-warni. Jadi kita tuh udah mulai menyaksikan siaran televisi ketika masih pola siaran. Gitu, sampai nanti muncul itu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kalau sekarang mana ada yang mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa gitu ya. Jadi sekarang tuh dari mulai bangun sampai tidur, kanal media sosial mereka kan aktif, gitu ya. Baik mereka sebagai konsumen maupun mereka sebagai produsen gitu. Jadi kadang-kadang makanya sebenarnya tidak aneh kalau mereka juga tidak terlalu in tune dengan masalah politik, karena kontennya di TikTok lebih menarik gitu. Coba para politisi masuk di TikTok gitu ya, mereka juga pasti diedukasi bahwa politik itu menarik. Politik itu penting buat mereka gitu. Karena kan kedepannya negara ini mereka yang ngelola kan. Gitu. Platformnya banyak ya Pak ya, tidak hanya dari IG, tapi sebenarnya TikTok dan Reels gitu ya bisa. Tapi saya punya pendapat juga, memang politisi menghindari itu semua gitu. Tadi ini temuan menarik ya, ketika anak-anak muda yang ada di parlemen itu jumlahnya di bawah 10% ya. Tapi dari jumlah 10% itu kan sebagian besar itu warisan dari orang tua mereka. Kalau lebih jauh Ya betul kan? Bukan anak muda yang tiba-tiba masuk ke dunia politik, tapi yang mendapatkan legacy dari orang tua mereka yang sebelumnya menjadi politisi. Betul. Gitu sih Pak. Nah, jadinya mungkin tapi itu kayaknya fenomena di hampir setiap negara ya. Politisi muda itu memang persentasenya kecil ya, kecenderungannya kecil memang. Betul. Karena mungkin masih ini sih Pak, opini publik terhadap anak muda tadi sih masih yang wah ini kayaknya masih perlu belajar atau sengaja entry barrier-nya dibuat seperti itu ya. Nah, bisa jadi Pak. Kayak gitu. Supaya ini mah mainan orang tua lah. Nggak usah main. Takut ada perubahan soalnya. Oke. Nah, Kang Mami tadi sempat ngobrol juga terkait partisipasi anak muda mungkin di jajaran-jajaran pemerintahan mungkin masih sedikit gitu. Atau mungkin tadi juga sempat mungkin karena adanya informasi-informasi yang nampaknya kayak wah bikin ribet nih atau gimana gitu terkait bidang politik, atau mungkin ada juga banyak anak muda yang merasa politik ini terlalu berat gitu ya, terlalu negatif tadi yang seperti disampaikan juga sama Pak Hadi. Nah, menurut Kang Fahmi sendiri, kira-kira bagaimana sih strategi yang dapat dilakukan anak muda untuk dapat terus berpartisipasi aktif di bidang politik gitu? Sebetulnya apa ya, kalau soal strategi saya sering bikin 2 simulasi Put ya. Jadi ada yang bersifat misalnya top down, artinya elit ya yang memproduksi program dan kebijakan. Ada yang juga misalnya sifatnya bottom up, artinya kan kolektivisme kan yang muncul ya. Misalnya anak-anak muda yang dulu misalnya ada fenomena di Jakarta itu teman Ahok misalnya. Kemudian itu juga kan kemudian menjalar di beberapa wilayah. Jadi ada komunitas-komunitas yang misalnya memiliki kehendak politik tapi dalam tanda petik tidak dapat diakomodir oleh partai politik misalnya. Makanya mereka membentuk komunitas. Kemudian saya sih menarik ya, karena misalnya menyusun agenda kampanye yang out of the box kan, gitu istilahnya. Bikin misalnya ngamen di mall, crowdfunding gitu ya. Kemudian juga bikin kampanye di jalan. Saya pikir sih itu beberapa hal yang sayangnya memang
pada akhirnya kan anti klimaks ya. Setelah kita tahu misalnya Pak Ahok berhadapan dengan kasus hukum, kemudian komunitas-komunitas model demikian itu mencair gitu, dan kemudian ya saya nggak tahu ya update-nya belakangan gimana. Itu sebenarnya model berbasis komunitas itu menarik, bisa digalang dan disusun kembali. Kenapa? Karena tadi misalnya Pak Hadi bilang ada barrier, ya kita nggak bisa tutup mata. Memang ada barrier ya bagi anak muda untuk misalnya menjangkau posisi-posisi politik tertentu. Ya saya pikir bukan rahasia umum bahwa misalnya kos, ya itu kan sering jadi bahasan ya. Kos politik di Republik ini kan memang tinggi ya, bahkan misalnya hasil penelitiannya Burhanuddin Mutadi misalnya dalam kuasa uang itu ya saya melihatnya amazing sekali gitu ya, karena Indonesia menduduki misalnya peringkat 3 dalam kasus misalnya transaksi jual beli suara saat pemilu ya, presentasinya mencapai 70 atau 80%. Artinya memang di akar rumput juga transaksi jual beli suara itu nampak masyarakat kita atau pemilih itu permisif ya, soal misalnya transaksi. Makanya ya wajar kemudian kos politik itu menjadi berkali-kali lipat besar sekali. Ya mungkin Pak ya balik lagi ya, hanya individu dengan identitas tertentu lah, anak siapa misalnya saudara siapa yang punya relasi kuasa Pak ya, punya modal sedemikian besar misalnya untuk menjangkau posisi itu. Makanya barrier itu saya pikir bisa kemudian passing ya, begitu dengan punya strategi-strategi yang alternatif based on community misalnya, kemudian juga based on activity gitu ya kan. Sekarang aktivitas misalnya anak muda soal game segala itu kan saya pikir bisa diorganisir jadi kekuatan politik ya. Misalnya ada game online segala macam kan, itu bisa diorganisir jadi kekuatan politik. Tapi dari sisi negara misalnya ya sosialisasi politiknya harus dimasifkan. Kemudian catatan saya satu sebetulnya terakhir, kalau misalnya kita berkaca pada misalnya salah satunya ya yang wajib kan di perguruan tinggi itu pendidikan kewarganegaraan Pak ya, sebagai mata kuliah dasar MKDU. Itu kan kalau kita berkaca pada situasi di US, di UK misalnya, saya baca di beberapa jurnal ya, karena saya belum pernah ke US ya, jadi saya baca di jurnal. Sun lah ya, kalau rezekinya mudah-mudahan. Kan di sana tuh misalnya ada pendidikan partisipasi politik, ya kemudian disampaikan betapa pentingnya hak suara yang Anda miliki misalnya, dan seterusnya. Kan di kita malah anak-anak SMP, SMA, bahkan di dunia perkuliahan sekalipun dalam tanda petik dijauhkan sebetulnya dari aktivitas itu, yang saya pikir agak miss ya. Kalau begitu terus ya gimana kita berharap partisipasi politik meningkat kalau justru anak mudanya dialienasi dari aktivitas politik. Itu kan sesuatu yang paradoks. Makanya mungkin ya bisa diinisiasi lah. Kalau mungkin Mbak Putri bisa ngomong sama Mendikbud ya, atau Kepala BPIP misalnya, bisa disampaikan itu sih mungkin. Lanjut, selang-seling ya ini pertanyaan. Biar kita dengar pendapat keduanya nih. Untuk Pak Hadi ini, tadi kan berbicara mengenai hoax ya atau misinformasi, itu sebenarnya bukan tanggung jawab satu pihak untuk pada akhirnya menuntaskan atau menanggulangi itu, tapi juga dibutuhkan kerjasama gitu atau kolaborasi. Nah, menurut Pak Hadi sendiri, apakah ada potensi kolaborasi mungkin antara stakeholder dan juga gerakan-gerakan yang dibuat oleh anak muda ini dalam memerangi apa yang kita sebut hoax atau misinformasi gitu, yang tadi sempat kita bahas ya sebelumnya gitu Pak? Oke, saya mau ini dulu ya, jadi dosen dulu sekarang. Ini kita kuliah berapa SKS kira-kira Pak? 3 SKS. Lagi 3 SKS ya. Jadi, siapin buku catatannya. Untuk mendudukan masalah hoax atau disinformasi, misinformasi gitu ya. Istilah itu kan berkelindan gitu ya, saling menggantikan satu dengan yang lain gitu. Kalau berdasarkan apa yang saya pahami gitu, hoax itu kan istilah yang lazim digunakan oleh orang awam pada umumnya. Sedangkan tadi sempat disinggung tuh, ada istilah disinformasi, ada istilah misinformasi gitu. Ada satu lagi yang belum disebut apa? Malinformasi. Gitu. Itu jarang ya? Iya, jarang. Tapi kalau kita suka dengar itu yang ujaran kebencian, hate speech, itu masuk kategori ke malinformasi gitu ya. Salah satunya gitu. Di luar yang itu masih ada beberapa jenis dari malinformasi. Nah, misinformasi, saya tuh agak ini ya, kalau bicara misinformasi itu suka nanti diasosiasikan dengan Miss Indonesia gitu.
IPS-nya 2, Pak. Iya. Misinformasi, kemudian disinformasi dan malinformasi itu dalam literatur atau dalam istilah ilmiah itu kan dikembangkan oleh First Draft ya, salah satu organisasi nirlaba di Amerika. Itu disebut sebagai gangguan informasi atau information disorder gitu. Nah, ketiga itu memang sangat berbahaya menurut saya, terutama yang malinformasi ya. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan demokrasi, kalau dibiarkan itu merusak demokrasi. Misalnya, percaya tidak bahwa gangguan informasi bisa menggerogoti demokrasi? Iya. Percaya tidak? Bisa sih. Saya sebagai dosen biasanya bertanya, coba kasih contoh. Gitu. Bisa dibayangkan beginilah, kalau ada hoax gitu ya, hoax itu istilah orang awam, bahwa ada sekian kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos dan itu didatangkan dari luar Indonesia, gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan distrust terhadap lembaga penyelenggara pemilu kan, gitu. Nah, kalau lembaga penyelenggara pemilunya seperti itu, ini hasil pemilu kan sudah bisa diprediksi siapa yang bakal menang. Nah, artinya bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia itu cacat kan, secara proses dan sistem gitu. Itu baru dari satu sisi, satu hoax saja itu bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi kita. Kemudian ya banyak lagi lah, misalnya figur tertentu yang diserang dengan misinformasi maupun disinformasi bahwa dia itu ternyata anak dari seorang yang menganut paham komunisme Marxis lah gitu ya. Dia juga ternyata keturunan asing gitu. Dia juga adalah seorang Katolik. Logika kita kalau kita mau berpikir kritis, mana mungkin seorang penganut Katolik juga seorang penganut Marxis, komunis gitu ya, sesuatu yang berseberangan lah gitu, bertentangan. Nah, tapi sekali lagi bahwa dalam dunia hoax itu memang ada psikologinya gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah punya keyakinan, preferensi tertentu, di-feeding dengan informasi salah seperti itu, tetap dia akan semakin menguatkan gitu keyakinannya. Ketika ada verifikasi yang mengoreksi misinformasi, disinformasi tadi, dia tetap akan percaya dengan informasi yang pertama. Kenapa? Karena selaras dengan keyakinan dia gitu. Makanya ketika nanti bicara tentang kolaborasi, saya sudah sampaikan bahwa memang ada tiga stepping ya untuk mengatasi terjadinya gangguan informasi. Pertama adalah preventif edukatif ya. Yang kedua adalah tahap pengecekan fakta. Yang tahap ketiga adalah tahap penindakan hukum gitu. Nah, awalnya ketika Mafindo berdiri, kemudian lembaga-lembaga pengecekan fakta juga mulai muncul. Nah, ketika bicara seperti itu, saya tidak tahu persis ya, karena belum ada literatur yang menjelaskan sejak kapan sih lembaga pengecek fakta itu mulai eksis di Indonesia. Gitu. Tapi kalau yang saya pahami sebetulnya muncul sejak akhir 2016. Jadi peristiwa Pilkada DKI itu menjadi salah satu trigger munculnya kesadaran bahwa perlu dilakukan pengecekan fakta atas informasi yang beredar terutama di media sosial. Ya, betul. Nah, ketika bicara tentang kolaborasi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh 1-2 lembaga organisasi gitu ya. Apalagi hanya menyandarkan diri kepada lembaga pemerintahan. Kominfo punya ada desk pengecekan fakta. Tapi kan orang akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh desk pengecekan fakta di sebuah lembaga pemerintahan itu pasti diasosiasikan kurang independen, gitu. Nah, perlu yang lain gitu. Nah, yang lain itu bisa juga media, karena basic media itu kan, terutama jurnalisme itu kan dari pengecekan fakta. Saya itu lahir dari rahim S1-nya itu jurnalisme gitu, jurnalistik. Jadi roh dari jurnalistik itu salah satunya adalah disiplin verifikasi, pengecekan fakta gitu. Jadi sebelum informasi itu kemudian diolah menjadi berita yang disebarkan kepada publik, proses verifikasi itu bertingkat kan. Pertama dari reporter yang di lapangan. Reporter yang baik itu kan tidak boleh hanya bertumpu pada satu sumber. Gitu. Makanya ada istilah kan both side coverage ya. Kalau sekarang itu justru yang dikenalkan bukan both side, all side gitu. Harus lebih banyak pihak yang dijadikan sebagai narasumber. Dari reporter kemudian naik ke
redaktur, Iya. ya, kepala des lah. Iya. Nah, dari kepala des naik lagi ke redaktur pelaksana. Hmm. Kalau misalnya ini dianggap masih mengkhawatirkan gitu ya, karena isunya sensitif, pemimpin redaksi Iya. harus ikut bertanggung jawab dalam proses verifikasi fakta. Ya. Tapi kalau isunya tidak terlalu panas atau tidak terlalu krusial, Iya. dari kepala des sudah cukup lah ya, verifikasi itu. Nah, kolaborasi itu penting. Iya. Kenapa? Kayak Mavindo aja sekarang kan dia tidak hanya bekerja sama dengan pihak media yang tergabung dalam cekfakta.com itu ya. Iya. Tapi sekarang kolaborasinya dengan stakeholdernya semakin meluas. Dengan kepolisian, iya. Karena kan kepolisian ada di hilir kan, Iya. ada di penindakan gitu. Iya. Tapi sebelum penindakan kan sekarang dikenalkan restoratif justice ya. Justice. Untuk hal-hal tertentu dalam kasus hoax itu bisa lewat jalur restoratif justice. Walaupun jadi ini juga ya, jadi perbincangan juga. Nyebar aja hoax, ntar kan cukup dengan meterai katanya. Meterai 10.000 selesai urusan. Tapi memang banyak orang, makanya kenapa? Nah ini jadi dosen lagi nih. Apa yang membedakan antara misinformasi dengan disinformasi? Kira-kira apa? Apa pembedanya? Ternyata pembedanya itu intensi. Oh. Intensi itu apa? Kalau bahasa sederhananya niat. Iya. Persoalannya kita tidak pernah tahu niat seseorang itu. Kalau misinformasi berarti dia tidak tahu kalau itu informasi salah, dia menyebarkan. Iya. Tapi kalau misalnya Mbak Putri Iya. tahu ini salah, Iya. tapi saya punya motif supaya orang itu bisa dimanipulasi Iya. dengan informasi ini, itu yang disinformasi. Oke. Gitu. Nah kalau yang malinformasi itu mah jelas-jelas memang Salah. tujuannya memang tujuan yang jelas gitu. Ah. Nah ini ujaran kebencian juga Ya. sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya. Iya, betul. Berbasis apa? Berbasis gender, berbasis etnis, ras, suku, gitu, bahasa dan sebagainya. Jadi itu kolaborasi harus. Oh iya tadi yang baru kepolisian. Iya. Sekarang kalau dikaitkan dengan pemilu, Mavindo sudah kerjasama dengan Bawaslu, dengan KPU, baik yang di tingkat pusat maupun yang di tingkat daerah gitu ya. Dan kemarin waktu munculnya pandemi dengan BPOM juga. Oh. Kenapa BPOM? Karena itu kan lembaga resmi yang Obat-obatan. memberikan izin Iya. vaksin mana yang bisa digunakan. Iya. Jadi banyak sekali lembaga yang sekarang berkolaborasi karena tadi itu ya. Kalau dalam bahasa dulunya mah menggunakan strategi pentahelix lagi. Oh iya. Dengan pemerintah iya, dengan akademisi iya, dengan media iya, dengan komunitas iya gitu. Iya. Dengan kalangan bisnis juga tetap harus gitu. Jawabannya kira-kira seperti itu. Menarik kita ya. Nah, tadi Pertanyaan tuh terakhir ya? mungkin ini yang kaitannya sama topik kita kali ini ya. Oke. Teh Mutia. Iya. Mungkin tadi kan sempat disampaikan juga sama Pak Hadi bahwa tadi ada malinformasi Pak ya. Iya. Nah, yang dimana mungkin sebenarnya udah tahu nih salah atau misalkan menjatuhkan suatu pihak gitu kan. Tapi nyatanya kebanyakannya sih masih saat ini gitu. Anak-anak muda tuh Kang Fahmi masih menuju atau kayak menunjukkan sekali nih bahwa oh keberpihakan saya terhadap suatu kelompok gitu. Nah, gimana sih Kang Fahmi caranya agar anak muda ini atau langkah yang dapat dilakukan anak muda untuk dapat bersikap netral gitu atau mungkin ya tadi kalau misalkan hak untuk memilih kan kebebasan ya. Jadi harusnya kan itu juga ya asas luber jurdil harusnya itu tidak bisa kita tampilkan gitu di sosial Masih media ada. ya Pak ya. Luber jurnal masih ada. Harusnya masih ada Pak. Realitanya tapi tidak bisa istilah diimplementasikan. zaman Orde Baru sih kan saya. Sebenarnya zaman saya masih sekolah sih masih ada Pak, tapi ya itu kan Pak, mungkin kemajuan teknologi dan sebagainya gitu untuk kepentingan suatu kelompok gitu. Nah kira-kira dari Kang Fahmi sendiri nih, gimana sih Kang Fahmi langkah yang dapat dilakukan anak muda untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi ke depannya? Saya pikir sih agak susah untuk memastikan apakah misalnya anak muda netral atau berpihak gitu, ya karena ya tadi menurut Pak Hadi juga kan bahwa ya anak muda, jangankan anak muda ya semua orang, every one of us itu kan setiap hari dibanjiri berita informasi misalnya baik yang valid
yang tidak valid, yang hoax dan seterusnya. Cuma saya melihat ada fenomena sebetulnya soal peran ya. Ini soal peran. Misalnya dalam pendekatan sosiologis itu kan ya perubahan itu harus melalui sebuah critical moment ya. Saya pikir critical moment yang pas untuk menggambarkan Indonesia itu adalah 98 ya. Jadi ada fenomena namanya kan post figuratif dan pre figuratif gitu ya. Jadi dalam atmosfer yang post figuratif itu kan umumnya anak muda yang nanya ke orang tua kan begitu ya. Mah yang baik itu yang gimana, apa yang baik itu yang gimana. Benar. Jadi nah pasca reformasi memang beberapa sosiolog menyampaikan ada transformasi, ada perubahan. Jadi prefiguratif. Fenomenanya sekarang itu kan banyak orang tua yang nanya ke anaknya ya. Betul. Deh ini cara operasi HP gimana? Deh ini informasi ini benar atau enggak? Benar. Jadi soal anak muda di 2024 nanti tentu punya peran yang sangat besar karena dia juga bisa menginfluence orang tuanya yang tadi misalnya apa ya, yang misalnya dalam tanda petik gaptek gitu ya, segala macam pasti kan salah satu metode memvalidasi informasi itu ke anaknya, umumnya prefiguratif tadi. Makanya selain juga nanti anak muda akan juga memerankan dirinya sendiri, tapi mereka atau kita juga mungkin akan jadi guide ya bagi misalnya orang tua yang butuh informasi valid. Misalnya contohnya salah satu tadi ya mengantisipasi hoax, tiba-tiba ada kandidat yang dituduh orang tuanya keturunan komunis segala macam ya, beragama segala macam. Saya pikir si anak muda nanti memiliki peran yang besar sih ya. Tadi juga menjadi tempat bertanya mungkin bagi orang-orang tuanya ya yang tadi yang dalam tanda petik mungkin beberapa tidak banyak bersentuhan dengan dunia digital dan seterusnya. Tapi kalau soal netral, gak netral, saya pikir itu agak susah ya memastikan karena ya tadi terpapar informasi, mungkin di sekolahnya berdiskusi dengan orang yang punya keberpihakan, di kampusnya begitu segala macam. Keberpihakan bagi saya bukan sesuatu yang salah asal kemudian proporsional ya. Ya, betul. Begitu sebetulnya ya, mendukung misalnya mendukung saja sebisanya, jangan kemudian mendukung saking totalnya udahlah saya nyebar hoax aja deh biar yang saya dukung itu menang. Saya pikir sih lebih pada bagaimana agar misalnya anak muda itu menjaga dirinya untuk tidak keluar dari frame ya, berpikir yang rasional, jangan kemudian berpihak tapi jadi membabi buta kan, sudah menyebar hoax segala macam, tiba-tiba nanti berurusan sama pihak kepolisian ngaku playing victim lagi kan, tiba-tiba saya dikriminalisasi kan begitu ya. Itu saya pikir ya nggak Indonesia banget lah kalau begitu. Kalau kita kan sopan santun, tata krama, karakter manusianya jujur ya, terbuka begitu, ksatria dan seterusnya. Jadi itu saja sih saya pikir anak muda perannya akan ganda mungkin di 2024. Menarik nih. Selalu menarik ya. Dari tadi kita mendapatkan informasi baru dari dan ini bisa jadi pesan atau pelajaran kita juga ya untuk betul. menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 juga gitu. Oke, mungkin terakhir kali ya ke Pak Hadi Iya. gitu ya. Terkait dengan seperti yang tadi kita omongin kalau anak muda itu merupakan agen yang paling dekat dengan digitalisasi. Tentunya pada pemilu 2024 akan memainkan peran yang sangat signifikan. Entah itu dia mengawal atau bahkan malah memunculkan ancaman-ancaman yang itu yang keluar gitu ya, kayak pengaruh-pengaruh negatif dari seperti yang tadi kita bicara tentang misinformasi atau disinformasi gitu. Lalu langkah apa saja sih yang sekiranya bisa ditempuh oleh anak muda gitu ya melalui perspektif Bapak mungkin sebagai akademisi untuk berperan aktif dalam mengawal pesta demokrasi gitu Pak. Seperti yang tadi Teh Putri bilang mungkin yang ini ya asas juberdil gitu ya. Atau kampanye digital nih Pak, kan nampaknya Ya. Baik. Sebenarnya saya mau mengomentari pertanyaan Mbak Putri tapi kayaknya kurang ini ya. Tapi boleh saya komentari ya? Oke, boleh sekali. Posisi anak muda yang netral dalam pemilu. Justru menurut saya tidak boleh netral. Yang harus netral itu adalah pertama penyelenggara pemilu, yang kedua adalah pemerintah termasuk ASN. Betul tidak? Betul. Justru anak muda itu jangan netral dalam pemilu. Yang lebih tepat itu anak muda harus aktif gitu ya. Bahkan dia harus bisa membedakan mana kandidat yang memang akan menduduki kursi di parlemen karena mewakili amanah rakyat gitu, dan mana yang tidak, atau istilah lainnya kan politisi hitam ya. Nah, saya nyambung ke pertanyaannya tadi bahwa anak-anak muda sekarang itu sebagai digital native gitu ya. Kalau saya kan sebagai digital imigran gitu ya. Yang mengandalkan telunjuk dalam mengoperasikan gadget gitu.
mereka punya banyak kesempatan, punya banyak kanal yang bisa mengawal proses demokrasi ini. Contohnya apa? Salah satu yang paling krusial dalam proses pemilihan umum itu kan sebetulnya kandidat ya, profil kandidat. Nah mereka, ya saya tidak tahu nanti terserah lah penilaiannya apakah ini positif atau negatif itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak dianggap sebagai strategi doxing. Tahu ya doxing ya? Saya lebih memilihnya dengan istilah lain yaitu social audit. Anak-anak muda sekarang dengan kemampuan mengelola media digital atau menggunakan media digital itu bisa menelusuri atau menginvestigasi para calon anggota parlemen maupun calon presiden wakil presiden gitu ya, dengan melakukan social audit. Baru bisa diproses katanya, misalnya anggaplah 10.000 gitu ya petisi. Nah itu bisa menjadi perbincangan publik kan, bisa mempengaruhi para calon pemilih pemula juga gitu. Kemudian juga lewat saluran media sosial mereka juga bisa mengontrol gitu. Nah itu yang harusnya ditumbuhkan, iklim-iklim di mana anak muda bisa berpartisipasi dalam politik dengan frame mereka gitu, jangan dengan frame zaman dulu gitu ya. Jadi ketika mereka masuk ke bilik suara itu, mereka sudah punya cukup informasi siapa yang harus dipilih gitu ya. Nah saya berharap memang tidak golput, tapi kan golput itu pilihan terakhir ya, ketika misalnya mereka tidak mungkin untuk memilih calon mereka, tapi kan ada prinsip itu ya, best among the worst ya. Jadi antara yang terburuk itu pasti ada yang lebih baik. Nah itu ya. Jangan sampai masuk ke bilik suara umumnya memang membeli kucing dalam karung. Karena kita tidak punya preferensi. KPU kan tidak memberikan preferensi siapa yang akan dipilih kan. Nah anak-anak muda sekarang ingat nggak dengan kawal pemilu yang diinisiasi sama Ainun Najib itu, anak muda kita yang ada di Singapura yang dia melakukan rekapitulasi versi mereka anak-anak muda. Jadi supaya suara yang sudah diberikan oleh para pemilih itu tetap aman gitu. Dan itu nanti di-compare dengan hasil pemilihan dari KPU. Gitu. Walaupun mungkin yang ini lebih cepat karena kan digital. Sedangkan yang KPU kan verifikasinya lebih manual gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan dikembangkan, dan itu modal itu sudah ada sejak tahun 2019 tuh. Mulai ramenya itu. Jadi model-model kayak kawal pemilu, kemudian aktivasi change.org gitu ya, audit sosial, itu bisa muncul. Bahkan mungkin bisa muncul juga kanal-kanal politik yang dikelola anak muda di media sosial, di YouTube gitu ya. Dan itu pasti akan dicari sebagai referensi. Iya sih benar. Gitu. Social audit ya. Social audit itu penting. Termasuk ini juga Pak, podcast kita kali ini kan tujuannya itu juga Pak. Mungkin nanti bisa menambah insight buat anak muda gitu dalam menentukan pilihannya juga. Nanti linknya aja saya minta supaya bisa dianalisis oleh Pak. Saya pegang satu mata kuliah Digital Public Relation, itu biasanya akan menganalisis mulai dari sentimen gitu ya, reach gitu, kemudian engagement dan seterusnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Kak Teh Mutia, untuk keduanya nih. Mungkin sekalian juga nanti bisa memberikan closing statement dari Pak Hadi dan Kang Fahmi itu. Nah, menurut Kang Fahmi dan Pak Hadi, sudah mumpunikah anak muda saat ini untuk siap mengawal demokrasi? Baik dilihat dari secara kematangan berpikir anak muda, kebijakan dalam hak pilih, kebijakan dalam menyebarkan informasi yang bijak di media sosial, dan komitmen anak muda dalam membangun demokrasi di Indonesia. Nah, ini bisa dijawab ya atau tidak, lalu bisa dikasihkan closing statement-nya gitu. Ya kalau saya bilang enggak, artinya saya menunjuk diri saya nggak mumpuni kan. Karena tidak muda ya. Jadi ya saya nggak punya pilihan lain selain bilang mumpuni begitu sebetulnya. Karena apa? Misalnya salah satu indikator ya, ini singkat saja, saya pikir indikatornya sederhana saja ya. Mungkin tadi juga dikonfirmasi oleh Pak Hadi ya, yang hidup atau yang mengalami beberapa zaman gitu Pak ya. 3 abad. 3 abad ya Pak, Orde Baru segala macam. Salah satu keuntungan saya pikir anak muda sekarang adalah soal akses informasi, ya, real time
whenever you want gitu, wherever, apapun lah ya. Data yang ingin Anda akses itu sekarang mudah sekali. Anda sambil tidur-tiduran, misalnya sambil di WC, sambil makan, itu semua data bisa Anda akses. Misalnya compare to misalnya 20-30 tahun lalu, kalau Anda ingin punya data yang Anda inginkan kan harus buka buku dulu, itu kan ada waktu yang harus di-spend berapa menit, berapa jam ke perpustakaan, atau menunggu misalnya koran Pak ya, yang terbitnya baru atau dikirim baru jam 7 pagi, artinya kalau kita butuh jam 12 malam itu harus nunggu sekitar 7 jam ya untuk dapat informasi terbaru. Ada margin yang sedemikian besar harus, atau lubang menganga yang sedemikian besar harus ditutup. Tapi kan kalau sekarang dimanapun kapanpun Anda mau informasi, gadget Anda selama ada kuota gitu kan. Kalaupun tidak ada kuota, sekarang kan ada free wifi ya, akses gitu di beberapa tempat di kampus. Saya pikir banyak Anda main ke kampus di mana-mana di pojokan ada. Saya pikir sih itu jadi indikator ya, kita berbicara indikator, parameter yang membuat saya yakin bahwa anak muda sekarang itu setidak-tidaknya punya kapasitas, punya kemampuan, juga punya akses informasi yang lebih luas ya. Jadi no reason lah, saya pikir nggak ada alasan untuk kemudian anak muda sekarang ya excuse, aduh saya mah bodoh, saya mah ayolah gitu. Benar. Itu sebetulnya mungkin ya sekaligus inilah ya, menutup mungkin dari saya Put ya, kita udah hampir 1 jam. Mungkin dari Pak Hadi, Pak, ada closing statement-nya boleh? Jawaban seperti apa yang diharapkan? Kalau saya percaya 100% bahwa anak muda itu harus mumpuni gitu. Kenapa? Sejarah politik Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa yang menjadi agen perubahan adalah anak muda. Soekarno pada zamannya adalah anak muda yang mendobrak kolonialisme kan. Kemudian mereka yang turun ke jalan di tahun 65 juga anak muda. Nggak ada kan kakek-kakek gitu. Ada mungkin tapi sedikit jumlahnya. Kemudian tahun 98 ya. Yang era 70-an juga sama kan. Anak-anak muda gitu. Jadi era ke depan pasti anak-anak muda juga gitu. Cuman jangan berharap bahwa pergerakan politik itu harus sama persis dengan yang dulu-dulu gitu. Setiap zaman itu pasti akan melahirkan pelaku yang sesuai dengan konteksnya. Gitu. Nah sekarang kan eranya era digital, berarti mereka juga akan mengubah sejarah bangsa kita ya. Tidak bisa dipisahkan dari media digital. Gitu. Ya kita lihat aja 2024 seperti apa, mudah-mudahan perubahan baik yang akan kita peroleh. Semoga ya Pak, amin. Oke, Pak, ternyata nggak kerasa ya. Ternyata luar biasa, daging semua ini. Diskusinya bisa dicerna gitu ya. Kira-kira bisa di steak gitu. Bisa digoreng ya. Ini sangat insightful banget sih diskusi kita kali ini gitu. Bahkan saya pun tadi ya, walaupun backgroundnya bukan politik gitu ya, tapi benar kata Pak Hadi, saya ini menambang ilmu politik gitu. Dan saya banyak sekali dapat informasi pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Pak Hadi dan Kang Fahmi juga sudah memberikan closing statement-nya. Udah cukup panjang juga diskusi kita kesempatan kali ini, dan mungkin apa yang kita diskusikan pada kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa dibagikan juga ke rekanan-rekanannya untuk dapat menambah ilmu baru nih di bidang politik, dan pastinya mempersiapkan diri teman-teman untuk bisa ikut andil dalam Pesta Demokrasi 2024. Harus pokoknya. Harus coba. Oke, mungkin saya Putri dan rekan saya Mutia. Dan di sini juga ada Kang Fahmi dan Hadi. Kami mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan yang disinformasi juga gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.